Paham saya? Oke. Jadi intinya tadi kan di antara poin akidah ada kan Tuhan itu maha adil kan. Artinya Tuhan itu adalah zat yang maha sempurna. Konsekuensi logis dari maha sempurna, dia maha adil dan maha bijaksana. Jadi Tuhan tidak akan pernah menzalimi hambanya. Titik. Ya. Dipahami ini? Ya, jadi intinya apapun yang terjadi, dinamika umat manusia yang terjadi, manusia milih ini, milih itu, melakukan ini, melakukan itu, semua itu tidak akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan itu. Ya. Tapi detailnya seperti apa, prosesnya seperti apa, imbalan dan balasannya seperti apa, semua itu akan Allah berikan tanpa sedikit pun menzalimi hambanya. Wa mallahu bidzallamin lil abid. Jadi konsekuensi logis dari zat yang maha sempurna, Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Itu pun nanti akan kita buktikan secara rasional. Iya. Pertama, kira-kira saya tanya dulu. Ya, tanya dulu. Kira-kira manfaat apa yang bisa diberikan oleh orang yang beribadah kepada Tuhan? Coba dipikir dulu ya. Ya. Kita ini loh ya, kita ini yang tadi kan sekarang kita ambil contoh. Sudah ibadah kita itu kan sesuatu yang lahir dari diri kita kan. Ya. Sekarang ketika diri kita ini sepenuhnya ya, sepenuhnya dari yang mencipta kita, apakah mungkin kita memberikan sesuatu kepada pencipta kita? Nggak mungkin. Sebab seluruh diri kita ini adalah darinya. Berarti apapun yang keluar dari kita sebenarnya darinya. Jadi kalau Anda berbuat baik itu sebenarnya Anda bisa berbuat baik karena siapa? Karena Anda ada. Anda diberi akal, Anda diberi hati. Jadi semua yang lahir dari diri kita itu sebenarnya bagian daripada anugerah, tidak keluar dari anugerah. Paham ya? Saya ulang lagi. Jadi apapun yang kita lakukan itu adalah bagian daripada anugerah tadi ini. Karena kan seluruh keberadaan kan darinya kan. Berarti apapun yang kita lakukan ini juga darinya. Sebagai konsekuensi logis, bahkan kita bisa beribadah itu karenanya. Dipahami ini ya. Dan Tuhan tidak pernah mendapatkan sesuatu dari ibadah kita. Justru dari ibadah kita, kitalah yang akan mendapatkan berbagai macam nikmat tambahan dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipikir kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Silakan dipikir. Kalau Anda ketemu itu, gugur semua permasalahan ini. Dipahami? Kalau ada pertanyaan lanjutan silakan ditambah sambil dibuat ya narasinya ya. Yang lain? Pertama, Tuhan itu zat yang maha sempurna. Jadi nanti dalam pembahasan akan kita pahami bahwa Tuhan itu semuanya terjangkau padanya. Dia kesempurnaan mutlak. Tidak ada yang tidak dia raih. Tidak ada yang tidak dia miliki, sehingga kita tidak bisa memberikan apa-apa padanya. Kesempurnaan mutlak, ya. Bisakah Anda menambahkan sesuatu kepada kesempurnaan mutlak? Logika mengatakan ketika ini kesempurnaan mutlak, Anda tidak bisa nambah sesuatu. Ketika Anda bisa nambah sesuatu, berarti ini bukan kesempurnaan mutlak. Dan nanti akan kita buktikan bahwa dia adalah kesempurnaan mutlak. Clear? Jadi ibadah itu adalah perintah dia untuk kita, dan segala manfaatnya kembali kepada kita, tidak ada yang kembali kepada Tuhan. Kalau seandainya kita beribadah, yang mendapatkan keuntungan kita. Kalau seandainya kita tidak beribadah, yang mendapatkan kerugian adalah kita. Saya kasih kalimat dari Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ya. Innallaha khalaqal khalqa hina khalaqahum ghaniyan an ta'atihim wa aminan min ma'siyatihim li'annahu la tanfa'uhu ta'atu man ata'ah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Ya, Allah ketika menciptakan makhluk, Allah itu sama sekali tidak perlu
pada ketaatan mereka dan tidak khawatir dengan maksiat mereka. Kenapa? Karena tidak ada manfaat yang bisa sampai dari ketaatan orang-orang yang taat, dan tidak ada kerugian yang bisa sampai kepada Tuhan dari maksiat orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Dipahami? Nah. Tujuan penciptaan itu ada dua. Contoh umpamanya, ya, ketika kita menolong orang, itu yang dapat manfaat kita atau orang yang kita tolong? Orang yang kita tolong, ya. Jadi kadang-kadang orang yang beranugerah itu sebenarnya diperlukan orang yang membutuhkannya. Tapi saya tidak memerlukan itu. Dipahami ini ya. Jadi Tuhan tidak bisa mendapatkan manfaat dari penciptaannya. Tapi karena Tuhan adalah zat yang maha sempurna, dan di antara sifat yang maha sempurna itu adalah Dia ingin memberikan berbagai macam kenikmatan. Jadi perbuatan memberikan nikmat itu adalah bagian daripada kesempurnaan. Contoh, ada dua orang kaya namanya. Ada orang kaya yang dia berbagi, ada orang kaya yang tidak berbagi. Mana yang lebih mulia? Nah, Tuhan sebagai zat yang maha sempurna, karena kemahasempurnaannya, Dia mempunyai sifat Jamaliyah. Sifat Jamaliyah itu diantaranya Rahman, Rahim, Razzaq. Jadi Dia ingin memberikan yang terbaik kepada makhluk-makhluknya. Ya. Jadi intinya semua manfaat itu akan kembali kepada makhluk. Sementara Tuhan memang sejak awal Dia maha sempurna, dan dalam kesempurnaannya Dia maha adil, Dia maha bijaksana, Dia maha penyayang, Dia maha pengasih, Dia maha pemberi, Dia maha memberikan anugerah. Jadi wujud Tuhan yang seperti itu adalah memang kesempurnaannya, memang seperti itulah Tuhan. Ya, kesempurnaan mutlak. Dipahami ini? Nah, kalau ada orang, jadi ketika ada orang yang berbuat sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, berarti ada yang belum dia raih. Ini kekurangan. Ya, justru orang-orang, contoh kita aja, kita ketika berbuat baik itu kan kita punya tujuan, karena tujuannya supaya kita dipuji, karena supaya kita dapat pahala. Seperti itu kan kadang-kadang kan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu dan ada yang kita harapkan, itu adalah menunjukkan bahwa ada yang belum kita raih, ada yang belum kita dapatkan. Karenanya kita melakukan sesuatu untuk meraihnya. Sementara Tuhan zat yang maha sempurna, tidak bisa diasumsikan bahwa Dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Dipahami ini? Nah, jadi begitu terbukti bahwa Tuhan melakukan sesuatu untuk sesuatu yang kembali kepada dirinya, pastikan bahwa Dia bukan zat yang sempurna, Dia kekurangan Dia. Karena ada yang hendak Dia capai dari mencipta atau dari apapun yang dilakukan. Dipahami ini? Ini insya Allah penjelasannya sudah 2+2=4 ya. Ya, kalau belum paham ya kayaknya tidak apa-apa. Tapi kalau mau ditambah dengan satu pertanyaan boleh. Sudah pas? Oke. Saya tes dulu aja. Ini masuk dalam sesi tanya jawab. Kalau gitu, siapa yang menciptakan wajibul wujud? Ada yang mau jawab? Silakan dijawab. Siapa yang menciptakan wajibul wujud? Kenapa? Tidak bergantung sama pencipta. Oke, clear. Berarti pertanyaan siapa pencipta wajibul wujud itu salah. Siapa pencipta mungkinul wujud? Nah, karena Dia pernah tidak ada ya. Kalau ini dia tidak bergantung pada apapun. Ya.